Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi dzil jalali wa syari'il harami wal halali. Thumma salatullahi ma'salami ala nabiyil mustafa tihami Muhammadil hadi minad dalali wa afdalis sahbi wa khairi ali wa ba'du. Fa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, khususan ila jami' masyayikhina wa asatidina wa ulama'ina al-mukhlisin al-amilin wa jami' sadatina al-alawin wa jami' sadatina sufiyah wa ulama'ina syafi'iyah wa jami'il muhaddithin wal mufassirin wa aslafina salihin. Nakhusu khususan ila Profesor Dr. Abuya Sayyid Muhammad Alawi Abbas Al-Malik Al-Hasani annallaha yataghashahum jami'an birrahmah wal maghfirah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim ala hadhihi niyat wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Kita baca niat terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabih. Hadirin hadirat sekalian, jamaah Masjid Raya Al-Mustaqim Sawu Jajar 2 yang senantiasa dimuliakan oleh Allah. Pada kesempatan malam Selasa yang lalu, kita menjelaskan kepada panjenengan tentang sholawatun makhsusah, salat sunnah secara khusus. Kata Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Malik Al-Hasani, salat tersebut wujudnya sangat banyak, tetapi yang akan dibahas yang sangat penting dalam kehidupan kita di sini disebutkan salatul duha, salat istikharah, salat hajat, 2 rakaat wudu, dan salat tasbih. Untuk yang pertama yaitu salatul duha, sudah kita singgung awal pada kesempatan malam Selasa yang lalu. Kita langsung lanjut kepada halaman 2 dari kitab panjenengan seri yang ke-74, halaman kedua bagian tengah. Disebutkan oleh Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Malik Al-Hasani, wa fadailu salati duha, sedangkan keutamaan atau fadilah-fadilah
keutamaan jumlatan minha, sedangkan kami akan menyebutkan sebagiannya saja, tidak seluruhnya. Poin-poin penting yang berkaitan dengan fadilah dan keutamaan sholatul duha. Yang pertama, biha, dengan sebab melakukan sholat duha, sababiyah, dengan sebab melakukan sholat duha, yaghfirullahu ta'ala adz-dzunuba, Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa orang yang melakukan sholat duha. Rawa telah meriwayatkan At-Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi, an Abi Hurairah, dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hafadha, maqaulul qaul, tempatnya berucap ini, man hafadha, barang siapa yang menjaga, ala syuf'atid duha, syuf'ah itu genap hadirin, maknanya dua, ala syuf'atid duha ay rak'atayid duha, maksudnya 2 rakaat salat duha, ghufirat, niscaya diampuni, lahu baginya, dzunubuhu, dosa-dosa kecilnya, wa ingkanat, sekalipun keberadaan dosa kecilnya itu, mithla zabatil bahri, sebanyak buihnya lautan, kados-kados untuke segoro. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan, maksudnya begini hadirin, siapapun di antara panjenengan yang dimudahkan oleh Allah untuk melaksanakan sholat duha minimal 2 rakaat, lebih dari 2 Ustaz, 4, 6 sampai 8, wakilah pendapat hadis dhaif sampai 12 rakaat, ya bagus ini. Ya, 2 saja, 2 rakaat panjenengan jaga benar-benar, dosa-dosa kecilnya orang itu akan dihapus oleh Allah, sekalipun dosanya itu kados untuke segoro. Maksudnya dengan buih lautan itu, lek kula jenengan tingali, lek perhatikan, ada ombak mulai sampai ke pantai, begitu menghantam daratan, ombak itu kemudian berbuih hadirin, wonten untuke. Nah, niki untuke dereng entek, kemudian datang lagi ombak, ngantem lagi daratan pantai itu, berbuih lagi. Jadi artinya untuk segoro buihnya lautan itu terus ada. Lah dosa menungso niku kados kula jenengan iki, lebih-lebih kula jenengan tiyang awam, masih gampang berbuat dosa-dosa kecil niku, masih gampang. Kula jenengan pendinten niki mesti nyepak nyandung dosa. Malah kadang-kadang gak nyepak nyandung tok, sak nencake barang iki. Nah niki. Nah, artinya kula jenengan niku bolak-balik dosa. Dosa cilik maksudnya. Yang dosa kecil ini bisa terhapuskan dengan banyak hal. Panjenengan mantun sholat jamaah, begitu mengucapkan salam 1, salam 2, kados dosa-dosa cilik jenengan niki diperes kalian Gusti Allah.
panjenengan dari melaksanakan wudhu selepas wudhu, tetesan-tetesan wudhu sama dengan meneteskan dosa-dosa kita dibersihkan. Termasuk jenengan 2 rakaat salat duha. Selepas 2 rakaat salat duha, dosa-dosa jenengan, dosa kecil juga diampuni oleh Allah, sekalipun dosa niku bolak-balik ono. Sebab kula jenengan iki menungso dawuhipun Kanjeng Nabi, kullu bani Adam khata'un. Anak cucu Bani Adam, anak cucu Nabi Adam kata kula jenengan iki bukan khati'un punya salah. Khata'un itu sifat mubalaghah. Bolak-balik nemen-nemen. Kula jenengan iku bolak-balik salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Sedangkan sebaik-baiknya orang yang banyak salah, orang yang ahli tobat. Salah satu bentuk ahli tobat tidak pernah meninggalkan sholat duha sekalipun hanya 2 rakaat. Nah, oleh karena itu, kula panjenengan setiap harinya pun ngantos meninggalkan sholat duha, insya Allah. Faham nggih, Pak? Bu, faham Bu? Suaranya buantar ibu-ibu deh. Ewonan ibu lagi. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan wonten halaman ketiga. Warawa dan telah meriwayatkan Abu Ya'la, Imam Abu Ya'la meriwayatkan sebuah hadis. Imam Abu Ya'la niku nggadai kitab hadis namanya kitab Musnad. Lebih lengkapnya namanya Musnadul Firdaus. Itu karangan Imam Abu Ya'la. Imam Abu Ya'la meriwayatkan annan nabiyya, bahwasanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, beliau berucap, man qoma, barang siapa yang berdiri, idastakbalatku syamsu, apabila matahari muncul menyambutnya, maksudnya ba'da tulu'iha, setelah terbitnya matahari, wartifaiha, dan matahari itu naik sekira 1 tombak. Fatawaddo'a, kemudian dia berwudu. Fa'ahsana wudu'ahu, kemudian dia membagusi wudunya dengan melaksanakan sunah-sunah wudu semampunya. Thumma qama, kemudian dia berdiri. Fasalla raka'ataini, maka kemudian dia melaksanakan sholat 2 rakaat sholat duha. Ghufirat lahu khotoyahu, diampuni baginya dosa-dosa kesalahan-kesalahannya. Wa kana kama waladathu ummuh, dan orang itu kados-kados seperti orang yang dilahirkan oleh ibunya. Fitrah, kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap bayi yang dilahirkan dalam kondisi fitrah, boten gadai salah. Maksudnya bagaimana hadirin hadirat sekalian? Maksudnya ngeten. Imam Abu Ya'la meriwayatkan sebuah hadis Kanjeng Nabi. Beliau mengatakan, beliau mengatakan demikian. Barang siapa yang berdiri ketika matahari sudah muncul. Dados ngeten hari ini. Ketika matahari niku mulai muncul, niku kula panjenengan masih tidak boleh sholat sunnah. Sebab kemunculan itu, munculnya matahari itu
merupakan satu dari 5 waktu yang diharamkan sholat. Sunnah bentuk apapun. Kecuali ada sebabnya. Ini. Nah, kemudian hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Tetapi kalau kemudian matahari naik, sekira kemudian naiknya sudah 1 tombak. Lah, qadra rumhin 1 tombak ini menurut ilmu falak itu adalah 16 menit setelah mulai tuluk terbitnya itu. Jadi jenengan kemudian krungu wonten running tag kita niki niku baru muncul matahari. Sik dinteni sik. Pun langsung sholat sunnah. Dinteni dhisik. Dinteni kurang lebih 16 menit. Dan kitab-kitab niku bahasanya qadra rumhin kurang lebih 1 tombak niku 16 menit. Kalau menurut versi Imam Ghazali wonten kitab Ihya biqadri nisfi rumhin, sekira separuh tombak. 16 dibagi 2, 8 menit lah kurang lebih itu. Jadi kalau setelah 8 menit ada yang mengatakan boleh wonten kitab Ihya. Lek jenengan selak keseso ada keperluan ngambil yang ini boleh. Tapi kalau tidak ada keperluan, dinanti dulu kurang lebih sampai 15-16 menit setelahnya, baru di situ panjenengan boleh melaksanakan sholat duha. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dalam ungkapan syarah Bidayatil Hidayahnya, Muraqil Ubudiyah, Syekh Nawawi Al-Bantani membahas kira-kira yang dibahas dalam hadis ini itu sholat duha atau sholat isyraq hadirin. Kata Imam Nawawi, kata Syekh Nawawi. Maka jawaban Syekh Nawawi, jawabannya memang mukhtalafi, terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Bagi mereka yang mengatakan ada sholat isyraq, ya inilah waktunya sholat isyraq. Jadi setelah matahari naik sekira 1 tombak, itulah waktunya sholat isyraq. Tetapi sebagian ulama mengatakan ketika orang sudah dibolehkan sholat isyraq, itulah awal seseorang boleh melaksanakan sholat duha. Jadi sholat duha awal itu sama dengan waktu sholat isyraq. Panjenengan awal melaksanakan duha ketika matahari sudah tinggi sekira 1 tombak, itu dibolehkan isyraq, dan setelah itu dibolehkan sholat duha. Dan nanti kemudian habisnya sholat duha ketika waktu istiwa jam 12 persis istiwa hadir. 2 menit menjelang adzan. Itu akhir daripada sholat duha. Itu. Asal sih jam 11, setengah 11 itu masih boleh hadir. Ya kalau pakai bahasa afdal nih jam 8, setengah 9 itu yang afdal. Tetapi kalau orang tidak bisa mencari afdalnya, sing penting ojo ditinggal sholat duha. Mengawalinya begitu zaman sudah kemudian sudah naik matahari, 16 menit setelahnya, setelah panjenengan sholat isyraq, panjenengan awal sholat duha, ya boleh. Malahan di kitab Muraqil Ubudiyah itu dikatakan, pernah Nabi itu melaksanakan sholat duha itu 2 kali. Untuk menandakan ini loh awalnya sholat duha, Nabi sholat duha 2 rakaat. Agak kemudian jam-jam 8, setengah 9, Nabi sholat duha lagi 4 rakaat, 2 rakaat. Ulama mengatakan berarti sholat duha itu andai sekarang saya kerjakan 2, nanti
sisanya 6 menyusul. Mboten napa-napa. Ya, dipisah-pisah, diangsur, ngoten mboten napa-napa. Wong kehidupan kita penuh cicilan dan angsuran. Ya, mboten napa-napa. Ya, oleh karena itu begitu itu mboten napa-napa. Ya, tetapi kalau ada yang mengatakan mboten, itu bukan salat duha, salat isyraq. Yang ini agak siang itu salat duha, ada yang mengatakan itu. Tetapi lepas daripada itu, panjenengan melaksanakan salat duha di awal waktunya ini. Panjenengan kepingin salat duha yang paling afdal utama ketika anak unta kakinya sudah merasa kepanasan, mencolot-mencolot. Itu biasanya 8:30 jam 9. Dan kemudian berakhirnya 2 menit sebelum azan zuhur waktu istiwa. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di sini dikatakan ketika seseorang itu berwudu, selanjutnya membagusi wudunya, melaksanakan sholat 2 rakaat, maka dosa-dosa kecilnya diampuni oleh Allah. Bahkan kados-kados tiang seorang yang bayi yang baru dilahirkan, kondisinya fitrah, mboten gadai salah. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, bisa difaham bapak-bapak? Ibu-ibu bisa difaham, Bu? Loh, tapi aja omong dewi, Bu. Ngomong bisa tapi omong dewi. Ya, iku bener-bener habis ngulang kata niku. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, biha, dengan melaksanakan salat duha itu, yakunu, seseorang itu bisa dikategorikan dimasukkan bagian minal awwabina, sebagian dari orang-orang yang ahli taubat. Ya, begini. Rawa telah meriwayatkan At-Tabarani, Imam At-Tabarani, an Abi Hurairah, dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau kemudian mengatakan begini. Qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disabdakan Rasul? La yuhafidhu ala salatid duha. Tidaklah mampu menjaga secara istiqomah ajeg nglakoni salat duha illa awwabun, kecuali orang yang ahli taubat. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dikatakan dalam ungkapan ini, ya, tidaklah akan mampu bisa menjaga sholat duha itu illa awwabun, kecuali orang yang ahli taubat. Jadi kalau ada di antara kulon jenengan saged istiqomah, saged terus menjaga sholat duha, sekalipun 2 rakaat itu, itulah yang kemudian disebut dengan ungkapan sholat, yang disebut dengan ungkapan awwab, orang yang ahli tobat, banyak bertobat kepada Allah. Qala, dikatakan, wahia sholatul awwabina, dan itu adalah sholatnya orang yang ahli taubat. Warawahul hakimu, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Waqala ala syarti muslimin, dan hadis ini sahih menurut syarat Imam Muslim.
Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua ini lebih menegaskan lagi. Siapapun di antara kula panjenengan yang kemudian bisa menjaga secara kontinu, bisa menjaga secara istiqomah ajeg sholat duhanya, itulah yang dinamakan awabun atau awabin, orang-orang yang ahli tobat. Mungkin di antara kita ada yang bertanya, loh katanya ada pendapat begini, Ustaz. Sholatul awabin itu ada sendiri antara maghrib sampai isya. Ya memang ada. Tetapi ini secara lafadz hadis, maksud daripada awabin itu adalah orang-orang yang ahli tobat. Nah, orang-orang yang ahli tobat ini, ya, itulah yang dikatakan dengan ungkapan orang yang rutin menjaga sholat duha. Tetapi memang dalam pendapat wonten kitab I'anatul Talibin, salah satunya sholat awabin sendiri itu memang ada sholat sunnah yang dilakukan antara maghrib dan isya, jumlah rokaatnya 20 rokaat. 2 rokaat salam, 2 rokaat salam. Ada lagi yang mengatakan bukan 20, bagi yang nggak mampu 6 rokaat. Dosa-dosanya 12 tahun diampuni oleh Allah. Ada lagi yang mengatakan bukan 6 rokaat, 2 rokaat. Kalau kula panjenengan selak ngaji kados ngeten iki lek 20 entek 20 adzan isya ini. Ya. Nah, oleh karena itu bagi sebagian ulama mengatakan sing boten saged awabin cukup 2 rakaat digabung dengan ba'diyatul maghrib. Wonten kitab Kunuzus Sa'adatil Abadiyah karya guru kita Al-Ustaz Al-Allamah Al-Habib Saleh bin Habib Ahmad Al-Idrus, beliau memberikan solusi kalau enggak bisa yang 20, kalau enggak bisa yang 6, jangan tinggalkan yang 2. Sekalipun digabung dengan ba'dal maghrib. Orang yang ahli ilmu tahu begini ya. Maka 2 rakaat yang dia lakukan sudah dapat sholat awabin dan 2 rakaat sholat ba'diyatul maghrib yang memang tidak boleh ditinggalkan. Ya, jadi niatnya digabung. Ya, jadi usolli sunnatal awabin wa sunnata ba'diyatil maghrib. Kalau yang pertanyaan yang minggu lalu itu digabung-gabung 3 in 1, nah ini cuma 2 ini. Ya, ini boleh yang demikian itu. Usolli sunnatal awabin wa sunnata ba'diyatil maghrib rakaatain. 2 rakaat tapi niatnya 2. Supaya segera bisa ngaji seperti ini. Boleh. Kira-kira enak 20 rakaat dilakukan mojok sana, akhirnya sholat dewi Ustaz, atau lebih bagus ngaji? Hadirin, ngeten loh hadirin. Lek jenengan sholat 20 rakaat, iku faedahe gawe sampean tok. Paling banter ganjaran gawe panjenengan tok selesai. Tapi kalau panjenengan duduk di majelis taklim begini, nopo malih kata meto HP kata sekalian nanti disebarkan kemana-mana, jadi faedah kebaikan itu manfaatnya bukan jenengan, untuk istri jenengan, anak jenengan, jamaah kita, sahabat kita, rekan kita, tempat kita bekerja. Mungkin dia tanya, kita bisa menjawabkan apa dari pengajian seperti ini. Maka pengajian ini lebih penting. Maka Al-Imam Al-Ghazali mengutip dawuhipun Imam Abu Dzar Al-Ghifari, sahabat Nabi. Duduknya seseorang kurang lebih antara maghrib dan isya kurang lebih 1 jam di majelis ilmu khairun, lebih utama daripada
melakukan 1000 rakaat sholat sunnah. Ngoten. Tapi kalau ngomong dewi ya diri. Ya, lek ngomong dewi kalau apa-apa diri. Ya, kini ngotot kuno ngotot. Ya, ini seharusnya buatan terjadi begitu itu. Jadi perlu diingatkan. Jadi selama ini saya ngajar itu semuanya antusias. Karena fokus ya. Saya ngajar di Masjid Ramadan Araya, ya ibu-ibunya langsung bawa buku catatan, nulis aja. Ada yang HP catatan, semuanya. Laki perempuannya tekun. Harusnya seperti itu. Ya diingatkan adanya. Kalau saya nggak ada masalah. Tapi kalau ustadz lain yang nggak siap nanti kemudian ditegur, rame. Jadi diingatkan. Ya kalau memang mau ngaji, ngaji, lek jagongan mungkin mawon. Ya kalau jagongan boleh tapi silent, tidak ada suaranya. Ya karena ustadznya ngotot, kemudian yang kono yang ngotot ini. Nah ini. Jadi sekedar masukan mawon. Di mana saya ngaji itu malah di Mergosono itu Ahad pagi ya jumlah jamaahnya 500 jadi di rumahnya Aba Naim itu jamaah kita itu 500 semuanya bawa kitab semuanya nulis. Kenapa? Memang ngaji Pak. Kita golek ilmu yang demikian itu. Sudah tidak ada bahasa omongan dewi. Nanti kalau mau. Nah, setelah pulang jadinya pasar dadakan buat masalah. Tetapi kalau ngaji ya khusyuk yang demikian ini. Ini menjadi catatan. Mohon takmir nanti mengingatkannya ya dengan cara yang santun, sing hati-hati. Ya akhir zaman kadang-kadang diilingno ya gak terima. Kadang-kadang ngamuk. Ini pokoknya diilingno. Ya. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Ya penutup waktunya habis ini. Artinya ketika seseorang itu kemudian melaksanakan melaksanakan sholat duha itu, tidak akan bisa menjaga sholat duha kecuali orang-orang yang ahli tobat. Ada yang ketiga, halaman 4, kita simpan pada kesempatan yang akan datang. Nanti saya tulis lagi, saya munculkan di buletin berikutnya pada kesempatan yang datang. Monggo kita berikan kesempatan bertanya bagi Bapak dan Ibu yang mau tanya, monggo. Langsung mawon waktunya. Waalaikumsalam. Baik. Di dalam kitab Kunuzus Sa'adatil Abadiyah, guru kita Al-Alamah Ustaz Al-Habib Saleh bin Habib Ahmad Al-Idrus menulis itu tadi. Kalau panjenengan ingin sholat duha 8 rakaat, surat apa saja beliau dapat sanad ijazahnya dari guru-guru beliau di Mekah. Panjenengan tulis sama ingat-ingat. Kalau antara sholat yang pertama, sholat duha yang 1 sampai 8, dinomori 1 sampai 8, surat yang pertama dibaca wasyamsi wa duhaha. Rakaat yang kedua wadduha wal laili idza saja. Yang ketiga ya ini saya sampai 8, 1 2. Yang ketiga alam nashrah laka sadrak. Yang keempat idza jaa nasrullahi wal fath. Lu kok mencolot atau niku ijazah ini. Saya dapatnya dari kutub Kunuzus ada kata selatan dari guru kita. Yang keempat idza jaa. Yang kelima idza zulzilatil ardu zilzalaha. Yang keenam al-qari'atu mal-qari'ah. Yang ketujuh qul a'udzu birabbil falaq. Yang kedelapan qul a'udzu birabbin nas. Itu ijazah yang saya dapatkan dari guru kami.
Saya dapat dari kiai saya agak beda. Mboten napa-napa, itu ijazah kemudian dari gurunya, karena itu merupakan suluk perjalanan ibadahnya guru panjenengan, bisa jadi sedikit beda. Tapi yang pasti ada surat yang dibaca setelah Fatihah. Ini yang saya dapatkan dari guru kita. Kemudian saya dapatkan lagi surat buku kecil ya dari Kiai Haji Taufik, putranya Kiai Muslimin, mantunya Pondok Bungkuk Singosari Mbak Tohir. Beliau dapat ijazahnya langsung dari Al-Maghfurlah Mbak Yai Hamid Pasuruan. Kalau ya Hamid Pasuruan pakainya 12 rakaat. Lah itu juga ada surat-suratnya sendiri. Kapan-kapan saya fotokopikan. Bukunya kecil, ya kemudian ada doanya sendiri, minimal jadi bandingan. Oh, ada kiai yang ini, Habib Soleh ini, ada mungkin kiai panjenengan boten usah dipertentangkan, mana yang yakin panjenengan lakukan. Sing penting mantun Fatihah ada surat sunnah yang dibaca. Lek saking Habib Soleh ngoten. Saya ulang lagi, ya. Yang pertama, wasyamsi waduhaha. Yang kedua, wadduha wal-laili idza saja. Yang ketiga, alam nasyrah laka sadrak. Yang keempat, idza jaa. Yang kelima, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Yang keenam, al-qari'ah. Yang ketujuh, qul a'udzu birabbil falaq. Yang kedelapan, qul a'udzu birabbin nas. Niku. Kalau saya cuma 4 rakaat, ya ambil satu. Saya ngambil yang ini, Ustaz, yang 5 sampai katakan yang bawah boleh. Yang terpenting pengen melakukan. Ojo takon tok akhirnya gak sholat duha. Ya, niki sing penting niku. Jadi surat-suratnya itu. Ngaten. Andai, niki andai aja. Mboten apa Ustaz. Kalau mboten apa suratnya ditaruh di tembok, dibaca setiap Fatihah. Kula sagete kul ya ayyuhal kafirun kae kul mboten apa-apa. Itu ijazah dari guru kita. Panjenengan yang lain mboten apa-apa. Jangan karena belum hafal ini jenengan akhirnya tidak salat duha. Salat lakukan semampunya. Satu pertanyaan kalau masih ada. Setelah itu kita tutup, boleh. Tapi agak cepat ya. Langsung mawon, Pak. Terima kasih. Sebelumnya mohon maaf pertanyaannya itu tapi dialami. Salah satu wajiban sholat adalah yang menyusul dosa, kemudian masuk ahli taubat dan selamatkan kepada umroh. Ada pendapat atau pendapat dasar bahwa kalau untuk perintahnya sholat artinya apakah memang doa yang terkait dengan kekayaan nominal itu termasuk pahala dari sholat doa? Baik hadirin, orang yang ahli taat, ahli ibadah, memang salah satunya bahasanya nanti segalanya akan dicukupi oleh Allah. Bahasa dicukupi itu tidak harus dalam bentuk yang berlebih. Kelihatannya hartanya melimpah, tapi kalau hatinya kosong dia masih tetap kurang. Jadi bahasa kaya dikayakan oleh Allah. Dalam ungkapan kitab itu biasanya arahannya ghinan nafas, kaya hati. Dia rumahnya kemudian luar biasa besarnya, ataupun rumahnya biasa, bagi dia gak jadi ukuran. Yang ukuran ketenangan hati. Orang kemudian rumahnya besar, Masya Allah. Tapi kalau dia tidak bahagia, tetap kosong hatinya. Rumahnya kemudian biasa, tapi dicukupi oleh Allah, itu luar biasa. Sing penting niku sekalipun awake dhewe ngeten niki masih menjadi kelompok pas-pasan, nggih mboten apa. Pas butuh,
pas ono. Lah niku enak niku. Ya niku. Sing rada sumpek niku pas butuh belas kano. Lah iki rada abot. Ya niki. Ya niki. Jadi biasanya arahnya adalah kekayaan hati. Artinya kekayaan hati dia terima berapapun dari Allah, ini merupakan satu nikmat karunia Allah. Harus aku syukuri. Padahal dengan syukur itu la azidannakum, tambah nikmat itu. Bisa jadi yang dia terima itu biasa, jadi, tapi kemudian dia mendapatkan karunia yang begitu banyak. Kalau dibandingkan dengan temannya, mungkin dia nggak seperti dia, hartanya melimpah, tetapi yang dia terima cukup. Istrinya sehat, ahli taat, ahli ibadah, anak-anaknya birrul walidain, bakti nawang tuwek kabeh. Istrinya taat kepada suaminya. Itu luar biasa, kenikmatan karunia yang luar biasa. Sekalipun di sana hartanya melimpah luar biasa, sing wedok gak tahu muli, anake kena narkoba kabeh. Luar biasa. Wis dikandani nang sing wedok, Bu. Lek metu marisa ojo teko mulai bengi-bengi, malah teko isuk aja deh. Ya. Lho lah kok teko isuk? Lah jaman kalau bengi-bengi, isuk pisan. Nah, repot nih adik. Nah, jadi yang demikian kadang-kadang Kanjeng Nabi kehidupannya biasa. Kita bisa lihat replika rumah tangga Kanjeng Nabi ya di Pondok Pesantren Temboro niku. Ada replika rumahnya Kanjeng Nabi, sederhana. Setiap orang yang sempat lihat itu nangis hadirin. Ya Allah, rumah Kanjeng Nabi kok mek ngene tok, sederhana. Digambarkan sesuai dengan hadis, dibuatkan di tempat. Iki lho rumah Kanjeng Nabi koyo hadis. Ya Allah, koyo gini. Tapi dari rumah yang sederhana itu keluar ucapan Nabi, baiti jannati. Rumahku laksana surgaku. Itu ada. Istri ahli taat, anak ahli ibadah, rizki tidak melimpah tapi dicukupi oleh Allah. Nikmat apalagi yang pengen dustakan. Fabi ayyi rabbikuma tukadziban. Apalagi sudah luar biasa. Ya, kadang-kadang kita kemudian diberi yang melimpah, kadang-kadang kesulitan kita menaruhnya. Dulu ketika kita ini belum diberi sepeda motor, bolak-balik jauh nang Gusti Allah lah iso dikasih sepeda motor. Akhirnya kemudian dikasih sepeda motor sitok, kirang Gusti les tunggal. Lah anak kula istri kula kadang-kadang butuh dikai loro. Dikai loro itu kadang-kadang sih kurang jaluk malih. Dikai telu mulai bingung hadirin. Sebab kemudian tempatnya, kemudian lapangan tempatnya dia itu depan rumahnya mek iso gawe dua, sing telu niki badhe dekekno bingung kadang-kadang. Ternyata dikae tambah nikmat ki bingung. Makanya syukuri apa yang ada. Itu ya, ngoten lah yang demikian itu. Saya kira seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibat dunya, wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana. واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Subhanak Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.